Halo semuanya, dengan saya Dr. Endu. Puasa hampir usai, dan sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran dengan berbagai macam makanan-makanan yang bersantan dan lezat luar biasa. Tapi setelah itu, feed medsos kamu mungkin isinya adalah soal detox ini, pembersihan itu, yang menjanjikan untuk bisa membersihkan segala sesuatu yang kamu makan selama lebaran ini dengan cara instan, dalam waktu singkat. Dalam hitungan 3 hari, 2 hari. Detox di iklan-iklan itu benar nggak sih, Dok? Efektif kah, Dok? Jujur aja, Dok. Aku tergiur dengan marketing-marketing tersebut. Semoga bukan mitos. Kalau menurut saya, itu semua belum ada bukti ilmiahnya. Jadi hari ini, mungkin saya akan share, akan bagikan bagaimana caranya untuk melakukan detoksifikasi dan pembersihan-pembersihan itu yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Tidak perlu jus ataupun pil-pil ajaib. Pertama, mari kita bahas soal detoksifikasi. Badan kita sudah ada metode untuk melakukan detoksifikasi atau pembuangan racun dari berbagai organ yang memang sudah ada dari sananya. Ginjal, hati, saluran pencernaan. Dan sampai sejauh ini, bekerja 24 jam, 7 hari per minggu. Jadi, ya kita pikir-pikir lagi lah untuk detox-detox itu. Berikut adalah beberapa mitos detoksifikasi yang perlu kita hindari. Mitos yang pertama, perlu melakukan detoksifikasi hanya dengan mengkonsumsi jus saja, tanpa konsumsi makanan-makanan yang lain. Weh, bahaya. Kalau hanya kita konsumsi jus saja, itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi kita loh. Badan kita butuh protein, butuh lemak-lemak baik, dan nutrisi-nutrisi lain yang lengkap dari makanan yang lain. Jadi kalau detoksifikasi dengan konsumsi jus saja, saya rasa perlu dipertimbangkan lagi ya. Apakah itu baik? Apakah itu benar? Buat saya, belum ada bukti ilmiah yang mendukung hal itu. Mitos yang kedua, teh khusus untuk membuang racun dari tubuh. Beberapa teh-teh ini bahkan belum terregulasi. Jadi kita belum bisa memastikan keamanannya. Apa berani kita konsumsi? Bahkan, beberapa bahan-bahan tersebut bisa menimbulkan gangguan kesehatan, seperti dehidrasi, gangguan pencernaan, dan gejala-gejala lain. Mitos yang ketiga, dengan konsumsi produk-produk detox tertentu, kita bisa melakukan detoksifikasi dalam semalam. Ya, detoksifikasi dalam semalam. Detoksifikasi itu bukan soal apa yang kita konsumsi dalam waktu singkat, tapi itu merupakan kebiasaan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara rutin, secara konsisten, baik itu dari pola makan, aktivitas fisik, istirahat cukup, konsumsi air, itu baru detox yang sesungguhnya. Jadi kalau detox 1 malam, 2 malam, 3 malam, kita pikirkan lagi ya, rasanya nggak mungkin sih. Jadi apa yang sebenarnya berhasil? Hidrasi adalah kuncinya. Air putih adalah sahabat terbaik tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan konsumsi cairan agar ginjal bisa membuang racun-racun dari dalam tubuh kita melalui urin. Kalau misalnya kita konsumsi air putih, bosan, nggak ada rasanya, hambar. Bisa sekali kita tambahkan dengan lemon, mentimun, supaya ada rasa yang lebih menyegarkan. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat pangan, yaitu sayur-sayuran, seperti brokoli, wortel, bayam. Sayur-sayuran tersebut akan membantu untuk memperlancar pencernaan kamu. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu hati kamu untuk membuang racun dari tubuh. Padukan dengan protein tanpa lemak, atau dengan lemak sehat untuk tetap membantu kebutuhan nutrisi tubuh kamu. Kalau untuk cemilan, ada rekomendasi, Dok? Kamu bisa memilih granola, kacang mede, atau puff yang terbuat dari sorghum. Seratnya tinggi loh. Tapi ingat, cek dulu gulanya. Apakah dia pakai gula reguler? Kalau saran saya, gunakan gula low GI. Yang pertama, gula lontar, atau mungkin gula kelapa. Gula aren juga boleh. Dan jangan lupa, gerakan tubuh kamu. Olahraga tidak hanya untuk membakar kalori, tapi juga meningkatkan sirkulasi dan membantu sistem limfatik kamu untuk membuang limbah. Bahkan jalan cepat pun bisa membuat perbedaan.
Kuncinya adalah keseimbangan. Tubuh kamu butuh nutrisi yang cukup, konsumsi air yang cukup, aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup untuk dapat beregenerasi dengan baik. Mudah kan untuk detox? Kuncinya adalah kebiasaan yang baik dan konsisten. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat, namun juga membentuk kebiasaan yang baik. Ingat, perubahan yang kecil dapat membawa dampak yang besar. Sampai jumpa di Sugar and Happy Health berikutnya. Stay happy, stay healthy.